Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang artikel yang sudah kami buat. Sebelumnya kami perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Wildan Romadhoni dengan NIM A41020009. Lalu teman saya silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Hidayat dengan NIM A4102000049. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasinya. Oke, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa artikel yang berjudul Pengenalan Metode Garis sebagai Alternatif Penyelesaian Soal Perkalian untuk Siswa Sekolah Dasar. Untuk tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengenalkan metode garis pada perkalian guna meningkatkan kemampuan hitung siswa dan memberikan alternatif dalam penyelesaian soal perkalian pada jenjang sekolah dasar. Menurut Aulia yang dikemukakan tahun 2012, perkalian metode garis merupakan suatu cara perhitungan perkalian dengan mengganti angka-angka yang akan dikalikan menjadi garis-garis horizontal dan vertikal yang disilangkan dan menjumlahkan titik-titik yang terbentuk dari persilangan garis tersebut sebagai hasil perhitungan perkaliannya. Dengan perkalian metode garis ini akan sangat membantu siswa yang tidak hafal perkalian sebab perkalian ini tidak memerlukan konsep hafal perkalian dasar untuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Oke, lanjut. Untuk di bagian pendahuluan, kami menekankan bahwa pendidikan di Indonesia merupakan investasi jangka panjang, tidak hanya di Indonesia ya, tapi di setiap bangsa itu merupakan investasi jangka panjang untuk kemajuan suatu bangsa. Hal ini karena perkembangan manusia mulai lahir hingga mati sangat dipengaruhi oleh proses belajar semasa hidupnya. Dalam belajar matematika di sekolah dasar, siswa harus mampu menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang diperlukan saat proses belajar mengajar dilakukan. Maka diperlukan adanya pembelajaran melalui perbuatan dan pengertian, tidak hanya hafalan saja atau melihat fakta. Hal ini akan mudah dilupakan oleh siswa. Menurut Kuntarto bahwa operasi hitung perkalian merupakan penjumlahan berulang karena sifatnya yang berulang, maka penguasaan operasi hitungan penjumlahan menjadi mutlak agar dapat menguasai perkalian. Oke, karena memang perkalian ini sifatnya menghafal ya, maka dalam artikel ini kami menggunakan metode yang berbeda, yaitu metode garis, yaitu metode dengan menghitung titik-titik persilangan pada garis seperti menggambar garis mendatar dan garis tegak yang nantinya disilangkan lalu diberikan tanda titik pada persilangan. Garis tersebut lalu dihitung banyak titik sebagai hasil perkaliannya. Perkalian dengan menggunakan perkalian metode garis sangat efektif untuk mengenalkan operasi perkalian pada anak-anak karena ada unsur menggambar garis dan titik-titik yang nantinya akan membuat anak tertarik untuk belajar. Hasil perkaliannya didapat hanya dengan menjumlahkan banyak titik potongan persilangan garisnya. Operasi perkalian ini operasi perkalian ini bersifat kumulatif, maka bebas menentukan garis tegak dan mendatar untuk angka yang dikalikan. Menurut Hidayah tahun 2017 bahwa perkalian metode garis pada dasarnya adalah mewakilkan angka yang akan dikalikan dengan garis. Untuk metode penelitian, jenis penelitian yang kami lakukan adalah pendekatan kualitatif, lebih tepatnya deskriptif kualitatif. Menurut Winarto tahun 2016, metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi, dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Lalu untuk objek penelitiannya, menurut Sugiono tahun 2016, objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dan dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
tentang suatu hal yang objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal, variabel tertentu. Dalam hal ini, objek penelitian yang diteliti yaitu siswa SDN Pandian Lamper 4. Teknik pengumpulan data. Teknik perolehan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan triangulasi atau gabungan. Teknik analisis data. Menurut Sugiono tahun 2016 mengemukakan bahwa teknik analisis data dalam analisis data kualitatif meliputi data reduction, redaksi data, data display atau penyajian data, conclusion drawing, atau verification. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, lalu cari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Lalu untuk hasil penelitian dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil penelitian yang kita lakukan untuk menganalisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal perkalian, teknik pengambilan data yang digunakan yaitu tes siswa dan wawancara siswa. Berdasarkan hasil tes soal materi perkalian siswa SDN Pandean Lamper 4, Semarang diperoleh hasil sebagai berikut yang bisa dilihat pada tabel di bawah. Pembahasan jika dilihat dari hasil tes yang dilakukan pada siswa SDN Pandian Lamper 4 Semarang, dapat kami simpulkan bahwa masih banyak siswa yang kesulitan dalam mengerjakan soal matematika, khususnya di perkalian. Dan karena itulah banyak orang yang beranggapan bahwa matematika itu sulit. Namun pendapat itu memicu orang cerdas yang menciptakan berbagai metode perhitungan dengan lebih mudah dan sederhana. Salah satu metode perhitungan yang menarik dicermati adalah perkalian dengan metode garis. Perhitungan dengan metode ini mampu mengembangkan otak secara seimbang karena lebih mengedepankan pemahaman daripada menghafal. Salah satu cabang matematika adalah berhitung. Meskipun merupakan cabang matematika, berhitung terdapat pada hampir semua cabang matematika seperti aljabar, geometri, dan statistika. Kemampuan numerik merupakan kemampuan melakukan pengerjaan operasi hitung atau berhitung. Kemampuan numerik meliputi kemampuan menjumlah, mengurang, mengali, membagi, serta memanipulasi bilangan dan simbol matematika. Gnifong, Holton, dan Mayer menyatakan bahwa kemampuan numerik sangat penting dalam menyelesaikan soal cerita. Kemampuan numerik yang dimiliki siswa akan memberikan cara perhitungan yang cepat dan tepat dalam menyelesaikan soal matematika. Banyak orang yang mengatakan matematika itu sulit, mengingat bahwa di masa lalu mungkin kita memiliki kenangan buruk alias dapat nilai jelek saat mengikuti mata pelajaran di sekolah. Jangan khawatir dengan itu, karena waktu ke waktu makin banyak orang cerdas yang tahu bumi ini, yang menciptakan berbagai metode perhitungan dengan lebih mudah dan simpel. Salah satunya metode perhitungan menggunakan metode garis. Ini adalah metode perhitungan manual yang membutuhkan dua alat, yaitu pena dan kertas. Perhitungan dengan metode ini mampu mengembangkan otak secara seimbang karena lebih mengedepankan pemahaman daripada menghafal. Bagi Anda yang masih kesulitan mengerjakan matematika untuk anak-anak di rumah, metode ini patut dicoba. Cara yang dilakukan adalah dengan membuat garis diagonal sebanyak digit angka pertama, digit angka kedua, dan seterusnya.
dilakukan dengan membuat garis diagonal berlawanan arah sebanyak digit angka pertama di pengali berikutnya, terus berlanjut pada digit-digit selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan pada contoh berikut. Contoh 1, kita akan mengalihkan nilai 32 dikali 4. Langkah-langkah yang dilakukan adalah, yang pertama, buat 5 buah garis lurus menyilang dari kiri bawah ke kanan atas secara terpisah yang mewakili angka 3 dan 2. Bisa kalian perhatikan pada gambar berikut. Dan berikutnya yang kedua, buat 4 buah garis lurus yang menyilang garis sebelumnya dari atas kiri atas ke kanan bawah yang mewakili angka 4. Bisa diperhatikan pada gambar berikut. Dan selanjutnya yang ketiga, hitung jumlah titik-titik hasil perpotongan garis tersebut. Titik-titik dibagi ke dalam 2 kelompok. Bisa diperhatikan pada gambar berikut juga. Dan diperoleh hasil dari 32 kali 4 yaitu 128. Dan berikutnya contoh nomor 2 yang bisa kalian lihat pada gambar berikut. Dan kesimpulan serta saran yang kami dapatkan yaitu dari kesimpulan sendiri dapat disimpulkan bahwa kebanyakan siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan soal perkalian, tetapi dengan mengajarkan perkalian metode garis kepada siswa, maka akan berdampak positif dan sangat membantu siswa karena siswa memiliki banyak alternatif cara menyelesaikan soal matematika. Dan bukan hanya itu, dengan mempelajari perkalian metode garis, siswa akan lebih mengedepankan pemahaman daripada penghafalan. Dampak positif juga dapat dilihat dari peningkatan nilai siswa dalam mengerjakan soal perkalian. Memperkenalkan metode garis pada siswa di jenjang sekolah dasar sangat baik bagi perkembangan siswa dalam memahami karena metode ini mengedepankan pemahaman. Saran dengan mengajarkan perkalian metode garis, diharapkan para siswa dapat menyelesaikan soal perkalian dengan mengedepankan pemahaman daripada hafalan, dan metode garis dapat menjadi alternatif cara untuk menyelesaikan soal perkalian matematika. Dan untuk referensi kita mengambil dari link berikut ini. Terima kasih, itu tadi presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator, yaitu Wildan. Oke, bukan moderator ya, lebih tepatnya tadi yang presentasi yang pertama. Oke, terima kasih. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.